Halo para master, kembali lagi di Kabar Udang ODR bersama saya Wildan Gayu Zulfikar. Pada Kabar Udang ODR episode ini kita akan membahas tentang peringatan Hari Laut Sedunia yang akan kita bahas bersama narasumber kita, yaitu Mas Akbar Reza. Saat ini kita sudah tersambung dengan Mas Akbar Reza. Hai Mas Akbar. Halo. Ya, Mas Akbar, ya kita panggilnya Mas Akbar ya, karena dosen muda gitu, biar lebih akrab. Kita panggil Mas Akbar aja. Apa kabar Mas Akbar? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, walafiat. Gimana Mas Wildan? Alhamdulillah Sehat? aman. Oke, jadi saya perkenalkan sedikit profil dari narasumber kita hari ini, yaitu Mas Akbar Reza, SSI MSc. Jadi beliau ini dosen muda di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, tepatnya di staf pengajar di Laboratorium Ekologi dan Konservasi ya Mas ya? Belum pindah ya Mas ya? Belum pindah. Ya, jadi beliau ini juga concern di ekologi laut ya, dan makanya menjadi narasumber yang tepat untuk kita bahas untuk tema pada kali ini. Beliau ini juga aktif di berbagai organisasi dan aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan. Oke, langsung saja kita akan mulai Kabar Udang on the Air pada hari ini, pembahasan mengenai Ocean Days atau Hari Laut Sedunia. Jadi sedikit mengenai Ocean Days adalah peringatan tingkat sedunia, bagaimana kita mengingat usaha bersama dalam melindungi dan memulihkan fungsi laut kita. Langsung saja tanpa berpanjang lebar, kita dengarkan langsung opening statement dari Mas Akbar. Silakan Mas Akbar. Oke, baik semua. Apa kabar semuanya? Semoga baik ya. Sahabat udang apa istilahnya ya? Master. Atau apapun istilahnya itu ya. Oke. Jadi siang ini saya diminta untuk diskusi, sebenarnya ngobrol. Saya nggak akan ngasih kuliah karena cukuplah kuliah di kampus gitu. Di sini kita akan diskusi aja, sharing. Dan pada prinsipnya ini topik yang menarik karena aquaculture adalah salah satu topik yang sangat seksi di dunia gitu. Dan ini adalah salah satu cara, sebenarnya salah satu upaya di mana agar sumber daya laut kita berkelanjutan. Dan prinsipnya saya sangat mendukung. Cuman tentu saja saya sebagai ekolog pasti ada cerewet-cerewetnya dikit gitu yang menjadi warning sistem gitu agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan kaidahnya. Jadi lingkungannya dapat, duitnya juga dapat. Oke, jadi kita garis bawah ya, karena beliau ini bisa dibilang ekolog yang nanti otomatis mungkin ada sedikit masukan untuk kita juga para pelaku aquaculture, terutama di Indonesia, bagaimana aquaculture punya prospek bagus, tapi juga mungkin tadi sekilas Mas Akbar memesankan bahwa ada loh yang harus diperhatikan. Oke, kita langsung aja ke topik-topik yang sudah saya siapkan gitu ya bersama dengan Mas Akbar. Jadi kita kan tahu gitu ya Mas bahwa laut ini menyediakan makanan untuk kita. Sebenarnya laut ini kemampuannya gimana sih Mas untuk mensuplai ikan, udang dan segala macam sumber pangan untuk kita gitu? Ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang menarik ya. Tantangannya seberapa besar gitu kan kapasitasnya. Sebenarnya kalau ngomongin laut ya, itu bisa dibilang sumber daya yang tidak terbatas. Asal manusianya nggak nambah. Kan pertanyaannya sekarang manusianya bertambah dan juga teknologi pun masih terbatas ya. Jadi kalau kita lihat tren global memang ikan itu bisa dikatakan sebagai sumber daya yang terbatas. Karena apa? Karena manusianya nambah gitu, makin banyak perut yang diisi. Jadi kalau bicara kondisi saat ini ya dalam mungkin 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, kalau praktek
yang tidak berkelanjutan dilanjutkan, kayak misalnya pengeboman ikan, terus pengambilan ikan dengan pukat gitu, trawl yang luar biasa besar gitu, sekali ngeruk langsung dapat banyak gitu kan, pikirannya waktunya cepat, uangnya banyak gitu kan. Tapi kita lupa bahwa pendekatan-pendekatan yang eksploitatif kayak gitu nggak akan lama. Kita udah banyak belajar dari cerita-cerita masa lalu kan, jadinya secara alami sebenarnya dia sangat tidak terbatas, bisa lah mensuplai semua orang. Hanya saja asal orangnya tidak nambah, tadi saya bilang. Dan sekarang kita butuh strategi yang cerdas, bagaimana agar misalnya penangkapan ikan gitu, yang budidaya dan juga perikanan tangkap itu sustainable, berkelanjutan, yang di alam maupun yang ditambak misalnya gitu. Oke, jadi Gitu Mas. yang kita khawatirkan apa ya, kebutuhan dari manusia yang semakin bertambah gitu ya, semakin tahun semakin manusia ini tumbuh gitu ya. Betul. Iya, dan perlu jadi catatan bahwa kita mengkonsumsi untuk memuaskan lidah kita. Kadang-kadang kita makan bukan suatu hal yang kita butuh dan bukan yang perut kita yang perut kita butuhkan gitu, tapi yang pengen memuaskan lidah kita, sehingga kadang-kadang makanan yang ada di meja makan kita itu adalah makanan yang kita inginkan, bukan makanan yang kita butuhkan. Itu kan masalahnya gitu. Jadinya demand-nya tinggi sekali gitu. Jadi tadi oke lah, ada problem bagaimana pertumbuhan manusia di bumi ini tidak bisa dibendung gitu ya. Kita tidak bisa mengatur dunia, jangan bereproduksi lagi, kan kayaknya juga sulit ya. Nah, terus saya kurang tahu ya kalau itu. Bisa jadi sih. Iya. Terus ini Mas, sebenarnya mana sih yang lebih dikhawatirkan gitu ya? Tadi kan katakanlah praktek tangkapnya yang kurang sustainable, terus sebenarnya kemampuan dari laut ini atau organisme-organisme di laut gitu ya, itu sebenarnya mana yang lebih dikhawatirkan, antara perkembangbiakannya memang yang kalah cepat dengan tangkapnya, atau ekosistemnya juga rusak gitu. Sebenarnya mana yang seharusnya kita khawatirkan lebih gitu? Ya sebenarnya kan itu dua hal tersebut berkaitan ya. Ketika ekosistemnya rusak, daya pulihnya pun semakin melambat ya. Kita ambil contoh, misal kita ngambil ikan sendiri, misalnya dia ketika masih kecil dia sembunyinya di akar mangrove, akar bakau gitu. Ketika kecilnya, ketika besarnya dia main-main ke terumbu karang gitu. Nah, nelayan nangkep ikan di yang sudah besar di terumbu karang gitu. Nah, ketika mangrove-nya misal si bakaunya dihancurkan gitu, dirusak, nah ikan itu ya berkembang biaknya gimana waktu kecil, dia nyari tempat baru kan, dan tidak selalu ideal. Akhirnya ya secara garis besar merusak populasi ikan tersebut. Nah, itu jadi gambaran bagaimana sebenarnya ketika kita merusak ekosistem, melakukan pendekatan-pendekatan yang merusak ekosistem, sebenarnya itu bom waktu untuk kita sendiri. Banyak kita belajar juga di alam bagaimana nelayan-nelayan itu kesulitan dari tahun ke tahun. Kalau dulu mungkin ikan mudah, sekarang mungkin beberapa lokasi ikannya sulit. Karena misalnya dulu ngebom atau ngasih racun, misalnya cepat gitu kan, ekspres gitu, dapat panen gitu. Tapi sadar ternyata dengan ngebom rumah ikannya juga rusak. Terus sekarang ikannya kemana gitu kan? Akhirnya kan, jadi kekhawatiran kami dari pemerhati lingkungan adalah praktik-praktik yang mengedepankan eksploitatif dengan pikiran jangka pendek ini yang justru merenggut masa depan. Kita meminjam masa depan sebenarnya, dan hak-hak yang didapat oleh anak-anak kita di masa depan kita eksploitatif besar-besaran di masa kini, sehingga apa yang mau kita sisakan untuk masa depan ya kan? Apa cerita ikan gitu? Cerita kalau dulu ikan tuh enak gitu, sekarang makan ikan plastik gitu kan nggak mungkin kan. Jadi kurang lebih seperti itu Mas. Jadi kita sangat khawatir kalau praktek-praktek seperti itu dilanjutkan. Oke, jadi dari pesan dari Mas Akbar ini, kebutuhan pakan untuk kita gitu ya, di manusia di bumi ini yang semakin tumbuh, kemudian praktek-praktek juga yang kurang sustainable untuk laut, dan satu lagi tadi hubungan antara ekosistem dan keberlanjutan ikan atau udang ini tumbuh adalah semuanya berhubungan. Betul.
gitu ya, dan kita harus bertanggung Betul. jawab memberi makan ke anak cucu kita nanti. Tadi dibilang nggak mungkin kan besok kita ngasih makan ikan plastik gitu kan ke anak cucu kita. Oke, menarik. Terus Kecuali TK sih. terus ini Mas, saya mungkin pengen dengar pendapat seorang ekolog gitu ya. Tadi kan menyebutkan Mas Akbar sebagai ekolog laut. Kira-kira saat ini gitu ya, metode nelayan yang kita mungkin sekitar separuh kebutuhan kita itu masih disuplai dari tangkap gitu ya, nelayan tangkap. Metode sekarang ini gimana sih Mas? Apakah memang benar-benar destruktif? Seberapa tinggi gitu ya tingkat awareness dari nelayan kita itu untuk nangkap ikan, nangkap udang di laut itu udah sebagus apa sih tingkat kepedulian mereka? Oke, ini soal perairan tangkap ya, konteksnya. Oke, sebenarnya kalau akar masalah kenapa misalnya nelayan pakai pendekatan eksploitatif kan sederhana, kemiskinan kan sebenarnya asal muasalnya kan itu, sehingga tidak ada opsi, mereka setiap hari harus ke laut. Misalnya yang perikanan tangkap ke laut butuh apa? Butuh bahan bakar, misalnya kapalnya bukan sendiri kapal sewa, alatnya juga belum merusak misalnya jaringnya, sehingga ketika dia pulang dia harus istilahnya setidak-tidaknya punya uang untuk mengganti modal melaut gitu kan. Di satu sisi mereka miskin dan keluarganya menunggu hasil itu secara instan. Akibatnya apa? Pendekatan eksploitatif itu yang dilakukan. Jadi sebenarnya kalau tren secara global memang kesadaran ini makin membaik, tapi permasalahannya adalah apakah kita sudah menjawab kemiskinan di nelayan di Indonesia aja. Kita lihat bagaimana nelayan di laut. Kan kita kalau kita melihat nelayan tuh jarang ya kita melihat nelayan sebagai profesi yang wah kaya atau kayak gimana. Umumnya kan gambaran nelayan itu yang sulit segala macamnya gitu. Dan justru banyak sekali praktek-praktek yang buruk itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Kita lihat bagaimana penangkapan ikan ilegal di daerah-daerah bukan daerah tangkapannya dia gitu, negara-negara tertentu masuk ke negaranya orang lain, menangkap dengan cara yang tidak sustainable sehingga merusak. Dan padahal di situ ada nelayan lokal yang caranya mungkin berkelanjutan, misalnya dengan pancing segala macamnya. Jadi kita di 50% memang perikanan di dunia masih disuplai oleh perikanan tangkap, dan oleh karena itu kan sekarang 50%-nya lagi itu disuplai sama aquaculture ya, aquaculture. Jadi hampir 50-50 lah proporsinya itu. Jadi ikan yang ada di piring kita tuh 50%-nya dari perikanan tangkap dan 50%-nya dari aquaculture. Setidaknya itu laporan dari FAO dalam laporan terakhir ya. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Ada satu pertanyaan, mungkin pertanyaan penutup ya untuk topik kita, kondisi laut gitu ya, untuk memenuhi pangan dunia, yaitu sebenarnya laut kita itu masih bisa diandalkan nggak Mas? Katakanlah faktanya sekarang kita 50% kebutuhan pangan kita masih disuplai dari laut dan setengahnya dari aquaculture. Tapi kira-kira gimana besok, apakah kita bisa perlahan meninggalkan perikanan tangkap gitu untuk memenuhi semua kebutuhan atau gimana? Jadi kita bisa membiarkan laut kita tetap sehat, organisme di sana tetap bisa bereproduksi dan tanpa kita mengganggunya. Ya. Dari saya pribadi, saya melihat kita masih belum bisa ya untuk lepas dari ketergantungan laut, karena banyak sekali produk-produk lautan yang tidak bisa disubstitusikan sejauh ini. Kita tidak tahu masa depan seperti apa kan. Sebagai contoh misalnya ikan-ikan yang tadi saya beri contoh, ikan yang bermigrasi seperti tuna, dia bermigrasi dengan skala yang luar biasa jauh di sana, dan sejauh ini belum ada teknologi aquaculture yang bisa mensubstitusi hal itu. Jadi pertama, untuk demand ke laut itu masih akan terus, kita nggak bisa lepas. Pertanyaannya kan berapa persen yang bisa kita substitusi dengan pendekatan lain, misalnya aquaculture. Nah, jadi kalau bicara kemampuan laut, jelas sekali. Sekarang saja faktanya 50% dari kebutuhan makanan kita, seafood, itu disuplai dari aquaculture, bukan dari perikanan tangkap. Jadi 50-50, artinya ke depan kita butuh pendekatan-pendekatan yang
berkelanjutan, di mana aquaculture ini salah satu strateginya. Tentu saja dengan berbagai catatan ya, semua hal itu manusia kita selalu meninggalkan jejaknya gitu ya. Hanya kita bisa meminimalisir. Jadi kalau demand ke laut akan selalu ada, saya pikir akan selalu ada ya. Proporsinya itu cuma nanti apakah berapa persen yang bisa substitusi oleh aquaculture atau hal lain. Yang kedua adalah apakah laut sejauh ini mampu istilahnya mendukung kebutuhan perut kita dan lidah kita. Sejauh ini sih kita melihat laut sudah tidak mampu karena kita keinginannya lebih besar dari kebutuhannya. Jadi dan juga kebutuhan perutnya mungkin banyak juga ya untuk disuplai hanya dengan laut. Dan kita bisa lihat faktanya 50-50 proporsi laut dan juga perikanan tangkap dan juga aquaculture. Ya, oke. Jadi sedikit mengulang jawabannya Mas Akbar mengenai pertanyaan kira-kira bisa nggak sih gitu ya seluruh kebutuhan pangan kita pindah dengan aquaculture, tapi ternyata jawabannya adalah tanyakan kita kembali gitu ya, bahwasanya beberapa spesies yang kita makan dari laut belum bisa diganti dengan hasil dari aquaculture. Beberapa spesies seperti tadi dicontohkan oleh Mas Akbar adalah tuna harus bermigrasi, sedangkan kita mungkin ada keterbatasan untuk membudidayakannya. Jadi ini menjadi tantangan juga gitu, bagaimana kita mengembangkan teknologi budidaya ke depan agar sebagaimana kita juga bisa benar-benar sedikit lebih sedikit bisa melepaskan ketergantungan kita dengan sumber makanan dari laut. Oke? Oh, mungkin satu lagi saya mau nambahkan bahwa ketika kita berbicara aquaculture kan sebenarnya dia sebagai ekosistem buatan yang bisa mendukung kebutuhan dan kehidupan organisme. Istilahnya kita meniru alam kan. Gimana dia bisa? Kita atur apanya segala macamnya agar dia bisa hidup dan juga mungkin lebih hebat, lebih kuat daripada alam. Kita meniru alam. Nah, pada berbagai konteks banyak alam yang kita sulit untuk tiru, misalnya terumbu karang. Di situ kan kita tahu banyak perikanan yang sifatnya komersil di terumbu karang. Dan atau misalnya tadi contoh yang ikan bermigrasi. Jadi itu membatasi bagaimana kita bisa mensubstitusi dari perikanan tangkap ke aquaculture. Bagaimana kemampuan kita untuk meniru ekosistem agar bisa mensupport kehidupan si organisme yang ingin kita kembangkan, ingin kita budidayakan. Oke. Ya, luar biasa sekali penjelasan dari Mas Akbar gitu ya. Mungkin part 1 akan segera kita akhiri ya. Jadi sebenarnya ini bisa dibahas lebih panjang lagi dan akan kita segera hubungkan juga, tadi sudah disinggung sedikit tentang aquaculture gitu ya. Akan bukan menggantikan ya, mungkin akan membantu laut ini agar bisa tetap lestari, kemudian tetap bisa kita jadikan rekreasi juga gitu kan. Jadi topik kita yang pertama mengenai bagaimana keadaan laut kita menyuplai pangan dunia sudah cukup. Semoga menambah wawasan bagi para master dan para penikmat seafood di dunia. Sekian, kita akan lanjutkan ke part berikutnya. Jadi tunggu part kami yang berikutnya. Salam budidaya.